Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bil i'tisami bihablillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur selalu kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan terutama nikmat sehat wal afiat. Sebagaimana dikatakan, as-sihatu tajun la yaroha illa al-mardah. Sebab sehat itu adalah mahkota yang tidak dapat dilihat oleh siapapun kecuali oleh orang yang sedang sakit. Salawat serta salam kita lantunkan kepada Nabi akhirul zaman, Nabi yang lahirnya saja membuat guncang alam semesta, tidak lain dan tidak bukan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islami, yaitu dengan tegaknya agama Islam di muka bumi. Dari zaman naik onta menuju zaman naik Toyota, atau dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur au ila siratul mustaqim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, perputaran waktu demikian cepat sehingga tanpa terasa kita telah dipertemukan kembali dengan tamu yang agung, yakni bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Sungguh banyak nikmat Allah Ta'ala yang Ia berikan kepada kita sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surah An-Nahl ayat 18 dan Quran surah Ibrahim ayat 34, yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Di antara nikmat Allah Ta'ala adalah nikmat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dengan diberikan umur sehingga kita bisa bertemu kembali dengan tamu yang agung dan diberi kesehatan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kewajiban kita sebagai umat muslim yaitu melaksanakan solat 5 waktu, kemudian juga berpuasa di bulan Ramadan. Selama 30 hari lamanya kita berpuasa di bulan Ramadan. Ada 3 fase yang kita lalui, yang dibagi dalam 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Setiap fase tersebut memiliki banyak keutamaannya. Keutamaan 10 hari pertama, pada fase ini akan menjadi hari yang paling sulit dan memiliki banyak keutamaan lantaran dibutuhkan adaptasi dan penyesuaian diri yang baik. Pada fase ini akan menjadi fase terberat dan tersulit. Pada fase ini akan menjadi fase yang terberat dan tersulit karena merupakan fase peralihan dari kebiasaan pola makan normal menjadi harus menahan lapar dan haus dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Fase pertama adalah fase rahmat. Ini merupakan fase yang berat menghadapi proses perubahan kebiasaan diri. Ini sebagai ujian yang berat. Ini sebagai ujian yang berat dalam mencapai suatu ketakwaan, namun paling banyak mendapatkan pahala. Di dalam fase ini dibukakan pintu rahmat yang seluas-luasnya
Jadi kita harus berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Siapa yang mampu melewati ini? Hanya orang yang benar-benar sabar dan niat beribadahlah yang mampu melewatinya. 10 hari kedua adalah fase maghfirah atau fase ampunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di 10 hari kedua supaya kita mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah itu diberikan khusus di waktu tersebut demi keselamatan orang yang berpuasa dari dosa-dosa yang telah dilakukannya sebagai bentuk kasih sayang Allah. Maka sungguh merugi kepada mereka yang hingga memasuki waktu terakhir di bulan Ramadan tetapi tidak memiliki keinginan kuat untuk menyambut tawaran ampunan Allah. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi, beliau mengatakan adalah bulan Ramadan awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Maka 10 hari terakhir merupakan pembebasan dan merupakan penutup bulan Ramadan. Sedangkan amal perbuatan itu tergantung dari penutupannya atau akhirnya. Kemudian 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini merupakan pamungkas bulan Ramadan, sehingga hendaknya setiap manusia menutup Ramadan dengan kebaikan. Puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan hati, pikiran dan panca indera dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Di dalam bulan Ramadan kita diminta untuk menahan 2 hal. Yang pertama, menahan lapar dan haus. Tetapi perlu diketahui para hadirin, jika hanya menahan lapar dan haus maka selesai hanya dengan 12 jam. Tetapi jika menahan penglihatan dan pendengaran maka tentunya harus 24 jam. Yang kedua adalah menahan hawa nafsu. Tetapi hawa nafsu yang dimaksud bukanlah hawa nafsu birahi, tetapi hawa nafsu yang dimaksud adalah menahan diri, menahan jari dari check out di keranjang kuning. Hati-hati ki ibu-ibu, kena penyakit di akhir bulan Ramadan. Kemudian membaca dan mengamalkan Al-Quran tentu akan menjadi syafaat. Bulan puasa adalah ladang untuk menanam dan memanen kebaikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebuah tutur kata kadang ada sebuah kesalahan, dan itu saya sadari sebagai manusia yang penuh dosa. Adapun hal yang baik itu datangnya dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian saya mohon maaf. Tidak ada hal yang indah selain doa, dan tidak ada awalan selain akhiran. Untuk itu saya mengakhiri ceramah saya. Semoga bermanfaat bagi para hadirin dan juga diri saya pribadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.